Susunan pemain timnas lawan Jepang sudah kami terima, saudara. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero kembali mendapat kepercayaan Patrick Kluivert. Trio pertahanan diisi Hilhers, Ijes, dan Hubner. Sementara di tengah, Joy Pelupesi dan Tom Haye tidak tergantikan. Nah, di sisi kiri pertahanan, Dean James turun menggantikan Calvin Verdong. Sisi kanan, Kevin Dix main sejak awal. Nah, lini serang tetap jadi milik oleh Romani, dibantu Yance Sayuri dan Beckham Putra di sayap. Perlu diingat, saudara, bahwa posisi kita di urutan 3 perolehan angka poin 12 di grup C dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan hari ini kita akan melawan Jepang, pemuncak klasemen grup dengan total poin 20. Lalu seperti apa detik-detik terakhir jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan sejauh mana menangkap ambience dari para supporter yang sudah berada di Stadion Suita Osaka, Jepang. Kita akan dengarkan langsung lewat laporan jurnalis Kompas TV Angga Nuriski langsung dari Stadion Suita Osaka. Angga, begini, kalau melihat nuansa yang terlihat, kemudian apa yang menjadi gambaran di sana, kami juga akan mendapatkan laporan Anda dari situ. Tapi ditahan dulu sebentar, saya juga akan bergabung nanti dengan salah satu pendukung timnas Indonesia yang sudah berada di dalam Stadion Suita Osaka, Jepang. Dan yang saat ini sedang Anda lihat di sebelah kanan layar kaca Anda adalah Ultras Garuda. Ada Bung Afif Umar di sana. Saya akan coba ke Bung Afif terlebih dahulu. Bung Afif, suara Tifal terdengarkah, Bung? Terdengar. Cukup jelas. Oke. Tolong ceritakan kepada kami, karena Anda sudah berada di dalam stadion, suasananya semeriah apa di sana, Bung? Pemirsa Kompas TV yang budiman, inilah mungkin pertandingan away terbaik timnas Indonesia, di mana tuan rumah Jepang sungguh sangat pihak panitia sungguh sangat korporatif dengan pihak Garuda Jepang dan semua kepanitiaan di Garuda Jepang. Dan ini pun menjadi puncak dari gatheringnya seluruh komunitas Garuda. Karena saat ini dari Timur Tengah, saya sendiri berangkat dari Qatar, sebelumnya mampir dulu ke BGK tanggal 5. Kita seluruh fans, kemudian dari La Grande sendiri sekitar 80 orang berangkat bersama pada tanggal 8 dini hari. Dan Ultras Garuda Indonesia sendiri sekitar 120. Kemudian dari Jerman, dari Belanda, dari Timur Tengah, dan dari banyak negara kita gathering, dan semalam kita juga berkumpul. Kemudian Ultras Garuda maupun Garuda Jepang serta La Grande, tadi kita berangkat dari penginapan sekitar jam 12 siang waktu Osaka. Kemudian dari stasiun monorail kurang lebih sekitar 1,5 kilo dari stadion, kita beriringan bersama melakukan chant. Dan 4 jam sebelum pertandingan, kita sudah melakukan banyak chant di dalam stadion. Sungguh sangat mempesona, dan ini adalah away terbaik untuk selama yang saya alami, dan mungkin juga untuk teman-teman semua yang pernah menyaksikan. Inilah akan menjadi away terbaik fans Indonesia di seluruh dunia. Demikian yang ingin saya laporkan. Bung Afif, sambil boleh dong ditunjukin ke kamera nih suasana kemeriahan dari teman-teman pendukung Garuda nih, dan tampaknya sangat meriah sekali di sana ya. Oke, itu kira-kira bawa berapa pendukung nih, Bung, sampai berada di dalam stadion, Bung? Ya.
Tampaknya ini lagi sudah makin meriah, sudah ada yel-yel juga di sana. Itu ada berapa banyak pendukung yang ikut bergabung dengan Bung Afif nih, Bung? Yang bisa saya laporkan dari Stadion Panathinaikos Osaka. Dan tadi sempat ada kendala nggak saat masuk ke dalam stadion? Oh, udah ada pendukungnya juga di depan sana. Tapi sempat ada kendala nggak sih saat masuk ke dalam stadion, Bung Afif? Bung Afif. Kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Bung Afif Umar dari Ultras Garuda. Oke, ini tampaknya hendak memperlihatkan suasana di sisi lain area dalam Stadion Suita Osaka Jepang. Di area tribun ini sudah ramai dengan penonton. Ada pendukung yang mengenakan seragam jersey Indonesia tampaknya di sini. Oke. Bung Afif, saya mau pastikan dulu suara saya masih terdengar ya Bung Afif? Kenapa? Suara saya masih terdengar ya Bung? Masih terdengar. Oke. Mas, bentar Mas. Ceritakan lebih banyak kemeriahan di sana Bung, silakan. Ini saya mendekat ke arah Ultras, ke arah teman-teman dari Garuda Jepang. Live, Kompas live. Dan demikian semangatnya dari 4 jam yang lalu kami semua sudah ada di dalam stadion. Kami tak henti-hentinya melakukan chant, melakukan memberi semangat, dan tadi ketika bisa itu enggak dari Kompas dia nyanyi. Tergambar sekali di kemeriahan di sana. Bung, saya mau tanya lagi nih. Tadi sempat terpotong. Tadi saat masuk ke dalam stadion sempat ada kendala nggak? Karena kan pasti penontonnya banyak sekali dan pendukung Jepang juga pasti beramai-ramai datang ke sana kan. Sempat ada kesulitan nggak sih? Betul. Ketika kami berdefile, begitu kita akan dari area dari stasiun kereta ke arah stadion sekitar 1,5 kilo. Hampir lebih dari 2.000 fans kita beriringan berjalan bersama. Itu membuat teman-teman fans dari Jepang sangat terpesona. Dan seperti yang tadi Ken ceritakan, ternyata di blognya kita, di blognya Indonesia, banyak sekali orang-orang Jepang yang menggunakan juga jersey-nya Indonesia. Mereka menyatakan dalam case hari ini mereka memilih berpihak ke Indonesia. Mungkin dikarenakan Jepang sendiri sudah lolos dan Indonesia sendiri sudah lolos. Yang saya temu dan saya wawancarai lebih dari 15 orang berbangsa Jepang, berwarna Jepang menggunakan jersey Indonesia. Secara pelayanan dari panitia di Jepang juga sungguh sangat baik sekali. Pemeriksaan sangat tertib. Kami pun mengikuti aturan yang mereka tentukan. Hampir tidak ada kendala, dan ini buat saya karena saya pernah di Qatar, di banyak negara. Ini adalah awal terbaik untuk fans Indonesia di penyelenggaraan. Bung Afif, terakhir nih mungkin bisa buat menyemarakkan lagi semangat teman-teman yang ada di sana. Boleh sambil lambaikan tangan dan bersorak-sorai teman-teman pendukung Indonesia yang ada di Suita Stadion, Bang. Oke. Teman-teman, tolong lambaikan tangan dan bersorak. Oke. Lagi. Tampak sekali mereka yakin timnas bisa all out bertanding hari ini. Pemirsa Kompas TV di seluruh. Oke, Bung Afif, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita saat ini dari dalam Stadion Suita. Itu gambaran dari dalam. Sekarang kita coba untuk menganalisis ataupun juga menelisik lagi detik-detik jelang pertandingan yang akan berlangsung kurang dari 1 jam dari sekarang. Kita kembali lagi bergabung dengan Angga Nuriski, jurnalis kami yang sudah berada di Stadion Suita Osaka, Jepang. Angga, begini, kalau saya pernah berbincang juga dengan Anda kondisi kemarin di H-1 pertandingan. Sampai dengan saat ini, membaca bagaimana media massa setempat dan nuansa yang muncul
jelang pertandingan Indonesia lawan Jepang. Hal apa yang Anda tangkap dan benang merah apa yang Anda cermati sejauh ini? Ya, baik Tifal dan juga saudara, memang laga Indonesia melawan Jepang sendiri sejatinya tidak merupakan laga penentu ya, karena kedua tim memang sudah memastikan langkahnya masing-masing menuju Piala Dunia. Jepang sendiri sudah menjadi juara grup C, sementara Indonesia harus melewati fase kualifikasi 4 begitu ya. Namun pertandingan ini sendiri dianggap penting bagi Coach Patrick Kluivert karena di sini mereka punya kesempatan emas melawan timnas Jepang yang notabene merupakan langganan Piala Dunia begitu dan bisa dikatakan sebagai raja Asia. Maka kesempatan inilah yang akan dimanfaatkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk tim jelang ronde keempat kualifikasi Piala Asia Dunia 2026 begitu Tifal. Dan berdasarkan info yang kami terima, memang timnas Indonesia sudah masuk ke dalam lapangan dan saat ini telah bersiap untuk melakukan pemanasan begitu ya, setengah jam sebelum pertandingan. Dan starting 11 juga sudah dikeluarkan ya. Pertanyaan yang paling utama adalah siapa pemain yang akan menjaga gawang Indonesia sudah terjawab. Akhirnya Emil Audero yang dipilih. Menurut pandangan kami memang Emil Audero tampil apik sehingga diberikan kesempatan kembali oleh Coach Patrick Kluivert untuk memimpin laga timnas Indonesia. Berdasarkan statistik juga, Audero sendiri lebih terampil dalam build up serangan dari bawah. Mungkin inilah yang Coach Patrick Kluivert untuk memasukkan nama Emil Audero ke starting 11 di pertandingan ini. Karena Martin Paes maksud kami diistirahatkan kembali, tapi dia sudah bersih dari sanksi larangan kartu kuning. Namun yang perlu dicermati adalah tidak ada pemutihan kartu, akumulasi kartu untuk kualifikasi ronde keempat. Dan ini jadi catatan penting mengingat beberapa pilar timnas Indonesia seperti Calvin Verdong dan JIZ sendiri sudah mengoleksi satu kartu kuning gitu ya. Jika kembali mendapat kartu kuning, maka kemungkinan besar ini akan menjadi kerugian bagi timnas Indonesia untuk di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Oke, Angga Nuriski, jurnalis Kompas TV sudah melaporkan langsung dari Suita Stadium Osaka, Jepang. Saya kembalikan lagi nanti mungkin untuk bisa menggambarkan hal-hal lain. Tapi sementara terima kasih Angga.